Shalom, nama saya Anita Desana Perusahaan. Saya kelompok 5. Saya akan membahas tentang strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif. Pengertian strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif, akan tetapi bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur. Karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam, afektif dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran oleh guru. Dalam pengertian lainnya disebut bahwa ranah afektif sangat mempengaruhi perasaan dan emosi, sehingga seorang anak dapat dilihat dari bagaimana pengembangannya, bukan pada apa yang dirasakan. Aspek afektif yang penting diketahui adalah sikap dan minat peserta didik melalui 5 jenjang, yaitu menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan karakteristik suatu nilai. Dengan demikian, pendekatan yang dipakai lebih bersifat pedagogis, lihat dari bagaimana metode pengajarannya, karena mengutamakan transfer values. Dalam religius, salah satu nilai karakter belajar dapat dimaknai melaksanakan perintah Tuhan. Sebab semua agama mempunyai kitab sucinya masing-masing, menyeru untuk menuntut ilmu, menempuh pendidikan. Artinya berpikir, belajar, bersekolah, dan lain-lain merupakan bentuk ibadah itu sendiri. Dengan demikian, konsep strategi pembelajaran afektif bermuatan karakter adalah pengembangan ranah kognitif ke ranah afektif yang melibatkan mental dan emosi positif serta makna hidup dan ritual keagamaan. Model strategi pembelajaran afektif. 1. Model konsiderasi. Model konsiderasi atau the consideration dikembangkan oleh Mitch Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa membentukkan moral tidak sama dengan perkembangan kognitif yang rasional. Pembelajaran moral siswa menuntutnya adalah membentuk kepribadian, bukan mengembangkan intelektual. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Tujuannya adalah agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kebutuhan yang fundamental pada manusia adalah bergaul secara harmonis dengan orang lain, saling memberi dan menerima dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pembelajaran sikap pada dasar adalah membantu anak agar dapat mengembangkan kemampuan untuk bisa hidup bersama secara harmonis, peduli dan merasakan apa yang dirasakan orang. Tujuan strategi pembelajaran afektif bertujuan untuk mencapai sikap dan keterampilan efektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur. 2. Model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif dikembangkan oleh Lawrence Corbett. Model ini banyak diilhami oleh pemikir Sean Dewey dan James Smith yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari strukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Menurut Colbert, moral manusia itu berkembang melalui 3 tingkatan dan setiap tingkatan terdiri dari 2 tahap. Tingkatan prakonvensional. Pada tingkat ini, semua individu memandang moral berdasarkan kepentingan sendiri. Artinya, pertimbangan moral didasarkan pada pandangan secara individual tanpa menghiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Tahapan 1. Orientasi hukuman dan
kebutuhan. Pada tahap ini, perilaku anak didasarkan kepada konsekuensi fisik yang akan terjadi. Artinya, anak hanya berpikir bahwa perilaku yang tidak akan mengakibatkan hukuman. Tahapan 2. Orientasi instrumental. Relatif. Pada tahap ini, perilaku didasarkan kepada rasa adil berdasarkan aturan permainan yang telah disepakati. Dengan demikian, perilaku itu didasarkan untuk saling menolong dan saling memberi. B. Tingkat konversional. Pada tahap ini, anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu masyarakat. Kesadaran dalam diri anak mulai tumbuh bahwa perilaku itu harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Pada tingkat konversional ini mempunyai dua tahap sebagai lanjutan dari tahap yang ada pada tingkat prakonversional, yaitu tahap keselarasan interpersonal, tahap kesisteman sosial, dan kata hati. Tahap 3. Keselarasan interpersonal. Pada tahap ini ditandai dengan setiap perilaku yang ada ditampilkan, individu didorong oleh keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Artinya, anak sadar bahwa ada hubungan antara dirinya dengan orang lain, dan hubungan itu tidak boleh dirusak. Tahap 4. Sistem sosial dan kata hati. Pada tahap ini, perilaku individu bukan didasarkan pada dorongan untuk memenuhi harapan orang lain yang dihormatinya, akan tetapi didasarkan pada tuntutan dan harapan masyarakat. Artinya, anak sudah menerima adanya sistem sosial yang mengatur perilaku individu. Singkat konversional. Pada tingkat ini, perilaku bukan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi didasarkan oleh adanya kesadaran sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki secara individu. Tahap 5. Kontrak sosial. Pada tahap ini, perilaku individu didasarkan pada kebenaran yang diakui oleh masyarakat. Kewajiban moral dipandang sebagai kontrak yang harus dipatuhi, bukan sekedar pemudahan sistem nilai. Tahap 6. Prinsip etis yang universal. Pada tahap terakhir, perilaku didasarkan pada prinsip universal. Sesuai dengan prinsip bahwa moral terjadi secara bertahap, maka strategi pembelajaran model Corpus diarahkan untuk membantu agar setiap individu meningkatkan dalam perkembangan moral. 3. Teknik mengklarifikasikan nilai. Teknik mengklarifikasikan nilai diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses penganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Kelemahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau sikap adalah proses pembelajaran nilai atau sikap adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya, menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Salah satu dari karakteristik PCT sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis yang hendak diubah adalah sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. I'm the first flight back to your side. VCT sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran moral. VCT bertujuan untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. B. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkatnya maupun sifatnya untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan bentukannya. Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima
siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. VCT menekankan bagaimana sebenarnya seorang membangun nilai menuntut anggapannya baik, yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Proses tersebut hendaknya berlangsung dalam suasana santai dan terbuka, sehingga setiap siswa dapat mengungkapkan secara bebas perasaannya. Peran guru dalam proses pembentukan sikap strategi pembelajaran efektif. Pola pembiasaan. Menurut penelitian Watson, seorang psikolog, cara belajar sikap yang disebabkan dengan kebiasaan dapat menjadi dasar penanaman sikap tertentu terhadap suatu objek. Hal ini disebabkan kebiasaan atau conditioning. Contohnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara disadari maupun tidak, guru dapat menanamkan sikap tertentu kepada siswa melalui proses pembiasaan. Misalnya, ada seorang siswa yang setiap hari mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dari guru seperti mengejek atau menyinggung perasaan anak itu. Maka lama-kelamaan akan timbul perasaan kesal atau benci dari anak tersebut, dan anak itu akan mengalihkan kejadian itu adalah kejadian yang negatif, yang pada akhirnya dia tidak menyukai guru itu lagi, bahkan juga kesal sama mata pelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut. Kemudian untuk mengembalikannya pada sikap positif bukanlah pekerjaan yang mudah. 2. Modeling. Pembelajaran sikap seorang yang dilakukan melalui proses modeling, yaitu membentuk sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontohkan. Proses modeling ini adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya, yang dimulai rasa kagum. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan atau imitasi. Contoh, di dalam suatu ruangan, seorang guru agama menjelaskan kepada siswanya mengapa harus ibadah, mengapa harus berdoa, apa gunanya bernyanyi lagu rohani.